Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus temnik 1847 merupakan subspesies endemik yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera dan saat ini berstatus critically endangered dalam daftar merah IUCN. Populasinya diperkirakan telah menyusut menjadi hanya 924 sampai 1359 individu yang tersebar dalam 36 kantong habitat di seluruh pulau. Penurunan populasi gajah Sumatera dipengaruhi oleh berbagai ancaman, meliputi deforestasi, alih fungsi lahan, fragmentasi habitat, perburuan liar, dan meningkatnya konflik antar manusia gajah. Ancaman-ancaman ini bersifat sinergis dan terus memperparah kondisi populasi yang tersisa di kantong-kantong habitat yang semakin terisolasi. Taman Nasional Tesonilo atau TNTN merupakan salah satu kawasan hutan hujan dataran rendah yang tersisa di Sumatera, di mana berfungsi sebagai kantong habitat kritis bagi gajah Sumatera. Berdasarkan estimasi daya dukung habitatnya, kawasan ini mampu menopang kebutuhan pakan hingga 258 individu gajah, sehingga menjadikannya salah satu kawasan konservasi yang paling strategis bagi kelangsungan hidup gajah. Deskripsi dinamika habitat yang terjadi. Yang pertama, ada penurunan luas hutan. Luas tutupan hutan di Taman Nasional Tesonilo terus menurun akibat deforestasi. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian, dan pemukiman menyebabkan berkurangnya area hutan yang berfungsi sebagai habitat alami gajah Sumatera. Yang kedua, ada alih fungsi lahan. Perubahan kawasan hutan menjadi lahan non-hutan mengurangi kemampuan habitat dalam mendukung kehidupan gajah. Alih fungsi lahan juga menyebabkan berkurangnya kawasan konservasi yang dapat digunakan gajah untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Yang ketiga, ada fragmentasi habitat. Deforestasi menyebabkan habitat gajah terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan tidak saling terhubung. Kondisi ini mengganggu konektivitas habitat, membatasi jalur migrasi dan pergerakan gajah, serta menghambat akses menuju sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, yaitu berkurangnya sumber pakan dan ruang jelajah. Menyusutnya luas hutan menyebabkan ketersediaan tumbuhan pakan alami gajah semakin berkurang. Selain itu, ruang jelajah gajah menjadi lebih sempit sehingga daya dukung habitat menurun dan gajah lebih sering keluar dari kawasan menuju area pemukiman dan perkebunan untuk mencari makanan. Berdasarkan tabel 1, kepadatan gajah di Taman Nasional Tesonilo berkisar antara 0,12 hingga 1,87 ekor per kilometer persegi, dengan nilai tertinggi di Restoration Camp TNTN dan terendah di Lubuk Kembang Bunga. Sedangkan berdasarkan tabel 2, jumlah gajah bervariasi antara 18 hingga 180 ekor dan tersebar dalam 1-3 populasi, dengan jumlah individu tertinggi oleh WFF 2017 sebanyak 150-180 ekor dan terendah oleh Yoza dan Sari 2008 sebanyak 18 ekor. Perbedaan jumlah individu dan kepadatan menunjukkan adanya variasi kondisi habitat di setiap lokasi, di mana habitat yang masih baik cenderung memiliki jumlah dan kepadatan gajah yang lebih tinggi. Deforestasi di Taman Nasional Tesonilo telah menyebabkan berkurangnya luas tutupan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan area pemukiman. Perubahan ini membuat habitat gajah Sumatera semakin menyempit dan terfragmentasi sehingga ruang jelajahnya menjadi lebih terbatas. Berkurangnya luas hutan juga menurunkan kualitas habitat karena ketersediaan pakan alami, sumber air, dan tempat berlindung semakin berkurang. Fragmentasi habitat menyebabkan kawasan hutan terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sehingga fungsi habitat sebagai tempat mencari makan dan beraktivitas menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa deforestasi tidak hanya mengurangi luas habitat, tetapi juga menurunkan kualitas habitat gajah Sumatera.
Deforestasi memberikan dampak besar terhadap populasi gajah di Taman Nasional Tesonila. Luas hutan alami yang sebelumnya mencapai 385.573 hektar, kini hanya tersisa sekitar 59.179 hektar. Sebagian besar habitat gajah telah berubah menjadi perkebunan sawit, pertanian, dan HTI yang mencakup lebih dari 78% wilayah kajian, sehingga fungsi habitat alami semakin berkurang. Fragmentasi habitat juga memutus jalur jelajah gajah dan memaksa mereka masuk ke area perkebunan serta permukiman manusia. Akibatnya, konflik antara gajah dan manusia semakin meningkat karena akses terhadap sumber pakan dan air menjadi lebih terbatas. Dampak akhirnya, populasi gajah di Taman Nasional Tesonilo diperkirakan hanya tersisa sekitar 150 individu dan terus mengalami penurunan. Deforestasi tidak hanya mengurangi luas habitat gajah Sumatera, tetapi juga menyebabkan habitatnya menjadi terfragmentasi. Fragmentasi merupakan proses terpecahnya suatu hal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kondisi ini mengganggu jalur jelajah alami gajah yang digunakan untuk mencari makan, sumber air, dan pasangan. Akibatnya, gajah semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya di dalam hutan. Kondisi inilah yang mendorong gajah keluar dari kawasan hutan dan memasuki perkebunan maupun lahan pertanian masyarakat untuk mencari makanan. Kehadiran gajah di area tersebut sering menyebabkan kerusakan tanaman dan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, deforestasi dan fragmentasi habitat menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan konflik manusia dengan gajah di sekitar Taman Nasional Tesonilo. Deforestasi di Taman Nasional Tesonilo menyebabkan habitat gajah Sumatera semakin berkurang dan rusak. Akibatnya, jumlah serta persebaran gajah menjadi tidak merata, area tempat hidup, dan sumber pakan berkurang, serta konflik antara gajah dan manusia semakin sering terjadi. Sehingga, perlindungan hutan dan habitat gajah sangat penting untuk menjaga kelestarian populasi gajah Sumatera.